Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mandi adalah salah satu aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjaga kebersihan tubuh, mandi juga memiliki berbagai manfaat kesehatan, baik fisik maupun mental. Namun, meskipun mandi penting, terdapat waktu-waktu tertentu dalam Islam dan berdasarkan ilmu medis yang tidak disarankan untuk mandi karena dapat menimbulkan efek buruk pada tubuh. Dalam ajaran Islam, tubuh tidak hanya diperhatikan dari segi kebersihan, tetapi juga bagaimana menjaga kesehatan dan mencegah hal-hal yang bisa membahayakan tubuh. Oleh karena itu, beberapa waktu tertentu dianjurkan untuk dihindari, baik dari perspektif agama maupun medis. Sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk memahami dan menjalankan ajaran agama dengan baik, termasuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, di samping tuntutan agama, ilmu medis modern juga memberikan perspektif yang penting terkait dengan waktu yang tepat atau tidak tepat untuk mandi. Menurut penelitian medis, tubuh manusia memiliki ritme tertentu yang perlu diperhatikan, dan mandi pada waktu-waktu tertentu dapat memengaruhi kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memahami keterkaitan antara ajaran Islam dan ilmu medis dalam hal waktu mandi yang tepat. Melalui pemahaman tentang waktu yang disarankan atau dihindari untuk mandi menurut Islam dan medis, kita diharapkan dapat menjaga tubuh dengan lebih baik, tidak hanya dari segi kebersihan, tetapi juga kesehatan secara keseluruhan. Pengetahuan ini penting agar kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih sehat, nyaman, dan terhindar dari risiko kesehatan yang mungkin timbul. Di video kali ini kita akan membahas waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk mandi menurut ajaran Islam, serta pandangan medis tentang hal tersebut, serta waktu yang dianjurkan untuk mandi. Berikut adalah waktu yang dilarang untuk mandi menurut Islam dan medis. 1. 30 menit setelah sholat asar. Menurut ajaran Islam, waktu setelah sholat asar adalah salah satu waktu yang harus diperhatikan dengan cermat terkait aktivitas mandi. Dalam beberapa riwayat, baik dari sahabat maupun ulama, disebutkan bahwa mandi setelah asar dapat berisiko bagi kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai hadis mengingatkan umatnya untuk tidak mandi pada waktu tertentu, termasuk setelah sholat asar, karena dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang untuk mandi pada waktu tersebut karena dipercaya bisa mengganggu kesehatan tubuh. Hal ini juga berkaitan dengan perubahan suhu tubuh yang drastis setelah beraktivitas seharian, sehingga mandi setelah asar dianggap dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan tubuh, seperti penurunan suhu tubuh yang mendadak. Walaupun tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan larangan mandi 30 menit setelah asar, namun dalam beberapa riwayat, ada anjuran agar tidak mandi setelah sholat asar, terutama jika mandi dilakukan dengan air dingin atau terlalu lama. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan tubuh dan proses metabolisme yang terjadi setelah beraktivitas sepanjang hari. Setelah beraktivitas dari pagi hingga sore, tubuh biasanya dalam kondisi yang lebih lelah dan tubuh mulai beralih ke fase persiapan untuk beristirahat. Mandi setelah asar dipercaya dapat mempengaruhi kondisi tubuh yang sedang dalam fase transisi ini. Secara medis, tubuh manusia mengalami perubahan suhu secara alami sepanjang hari. Pada sore hari, tepatnya setelah asar, tubuh mulai merasakan penurunan suhu tubuh karena transisi menuju malam. Mandi pada waktu ini, terutama dengan air dingin, dapat membuat tubuh terkejut karena perubahan suhu yang terlalu cepat, yang dapat memengaruhi sirkulasi darah dan proses metabolisme tubuh. Pakar medis menyebutkan bahwa perubahan suhu yang mendadak dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah, meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba, dan mempengaruhi fungsi organ dalam tubuh. Sebagai contoh,
Seseorang yang mandi dengan air dingin setelah asar dapat mengalami penyempitan pembuluh darah, yang kemudian meningkatkan kerja jantung dan merangsang peningkatan tekanan darah. Kondisi ini sangat tidak dianjurkan bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi atau masalah peredaran darah lainnya. Selain itu, mandi dengan air dingin dapat menyebabkan tubuh merasa lemas, mengganggu sirkulasi darah, dan bahkan mempengaruhi kualitas tidur pada malam hari. Pada jam-jam setelah asar, tubuh cenderung sedang dalam proses pemulihan dan bersiap untuk beristirahat. Jika mandi dilakukan dengan air dingin atau pada kondisi tubuh yang tidak stabil, hal ini dapat mengganggu proses pemulihan alami tubuh, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang. 2. Setelah maghrib. Waktu setelah maghrib adalah salah satu waktu yang dihindari oleh beberapa ulama untuk mandi. Dalam beberapa hadis, ada keterangan yang menyarankan agar umat Islam tidak mandi setelah waktu maghrib karena dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memperingatkan tentang potensi bahaya mandi pada waktu tersebut, meskipun mandi pada waktu ini tidak dilarang secara tegas. Mandi setelah maghrib dianggap kurang baik karena tubuh memasuki fase relaksasi dan persiapan tidur. Maghrib adalah waktu peralihan dari siang menuju malam, dan pada waktu tersebut, tubuh mulai menurunkan suhu dan memasuki fase istirahat. Dalam beberapa hadis, ada yang menyebutkan bahwa mandi pada waktu ini dapat mengganggu proses tubuh dalam mempersiapkan tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberi petunjuk agar umat Islam lebih bijaksana dalam memilih waktu mandi agar tubuh tidak terganggu oleh perubahan suhu tubuh yang mendadak. Selain itu, beberapa ulama juga mengaitkan waktu maghrib dengan waktu yang lebih baik digunakan untuk beribadah, bukan untuk kegiatan fisik yang terlalu berat seperti mandi. Waktu setelah maghrib adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mandi pada waktu ini disarankan untuk dihindari, terutama jika dilakukan dengan air dingin atau terlalu lama. Secara medis, waktu setelah maghrib adalah waktu yang penting bagi tubuh untuk melakukan proses pemulihan dan regenerasi. Setelah seharian beraktivitas, tubuh mulai memasuki fase relaksasi, yang mempersiapkan tubuh untuk tidur malam. Mandi dengan air dingin atau mandi terlalu lama pada waktu ini dapat mengganggu proses ini. Air dingin yang digunakan dalam mandi dapat menyebabkan tubuh terkejut, memengaruhi sistem saraf, dan bahkan memengaruhi kualitas tidur. Saat tubuh memasuki fase relaksasi setelah maghrib, suhu tubuh cenderung lebih rendah, dan metabolisme tubuh mulai melambat. Mandi pada waktu ini dapat mengganggu proses tersebut dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Mandi dengan air dingin dapat menyebabkan otot-otot tubuh yang sudah mulai rileks kembali tegang, memperlambat aliran darah, dan bahkan menyebabkan rasa tidak nyaman atau sakit kepala. Selain itu, mandi setelah maghrib dapat meningkatkan risiko penyakit-penyakit seperti flu atau pilek, karena tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi ketika sistem kekebalan tubuh sedang tidak dalam kondisi optimal. 3. Sesudah Isya hingga jam 12 malam. Waktu setelah Isya hingga sekitar pukul 12 malam merupakan waktu yang juga disarankan untuk menghindari mandi dalam ajaran Islam, karena tubuh sudah memasuki fase tidur yang lebih dalam. Dalam beberapa hadis, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan agar umatnya tidak mandi setelah waktu Isya, terutama jika mandi dilakukan setelah tidur pertama, karena dapat mengganggu proses tidur yang sangat penting bagi tubuh. Dalam tradisi Islam, tidur malam setelah sholat Isya adalah waktu yang sangat penting untuk regenerasi tubuh dan jiwa. Tidur malam yang cukup sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah seharian beraktivitas. Mandi setelah Isya, terutama setelah tidur pertama, dapat mengganggu proses ini karena mandi dengan air dingin atau mandi terlalu lama dapat merangsang tubuh dan mengganggu kualitas tidur. Mandi pada waktu ini juga dapat mengganggu waktu tidur yang lebih panjang, yang seharusnya dimanfaatkan untuk memulihkan tubuh dan pikiran. Jika seseorang mandi setelah Isya dan tidak langsung tidur,
Proses tidur bisa terganggu, menyebabkan kesulitan tidur, atau tidur yang tidak nyenyak, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Secara medis, tubuh manusia memiliki ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Setelah sholat Isya, tubuh mulai memasuki fase pemulihan alami, yang terkait erat dengan kualitas tidur. Tidur yang cukup di malam hari sangat penting untuk proses regenerasi sel, penguatan sistem imun, dan pemulihan energi. Mandi dengan air dingin atau mandi terlalu lama pada malam hari, terutama setelah tidur pertama, dapat mengganggu proses ini. Air dingin yang digunakan untuk mandi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah secara mendadak, serta memperlambat aliran darah. Proses tidur yang terganggu karena mandi pada waktu ini akan memengaruhi kualitas tidur, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Selain itu, mandi terlalu larut malam juga dapat menyebabkan tubuh terjaga lebih lama, mengganggu ritme tidur alami, dan memperburuk kualitas tidur, yang pada akhirnya bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti kelelahan kronis, stres, dan penurunan daya tahan tubuh. Berikut adalah waktu yang tepat untuk mandi menurut Islam dan medis. 1. Pagi hari atau subuh. Mandi di pagi hari atau setelah sholat subuh merupakan waktu yang sangat dianjurkan baik dalam ajaran Islam maupun dalam perspektif medis. Dalam Islam, menjaga kebersihan tubuh adalah hal yang sangat penting, dan salah satu cara untuk menjaga kebersihan adalah dengan mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menekankan pentingnya kebersihan, dan mandi di pagi hari atau setelah subuh dianggap sebagai waktu yang sangat baik untuk memulai hari dengan tubuh yang bersih dan segar. Selain itu, waktu pagi atau subuh adalah waktu yang penuh berkah, dan mandi pada waktu ini bisa memberikan manfaat spiritual dan fisik. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kebersihan dan pentingnya mandi. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diketahui sering mandi di pagi hari untuk menyucikan diri sebelum melakukan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Mandi pada pagi hari memiliki nilai spiritual yang penting, karena selain membersihkan tubuh secara fisik, mandi setelah tidur juga membantu membersihkan diri secara spiritual dan psikologis. Mandi di pagi hari, khususnya setelah sholat subuh, merupakan waktu yang tepat karena tubuh telah beristirahat sepanjang malam dan akan memulai aktivitasnya pada pagi hari. Dalam ajaran Islam, waktu pagi dianggap sebagai waktu yang penuh berkah, di mana segala aktivitas akan dimulai dengan penuh semangat dan kebersihan. Mandi setelah subuh membantu seseorang untuk merasakan kebersihan fisik dan mental, yang pada gilirannya membuat seseorang lebih siap untuk menjalani aktivitas hariannya dengan lebih fokus dan produktif. Selain itu, mandi di pagi hari juga dapat meningkatkan kualitas ibadah, karena tubuh yang bersih dapat lebih fokus dan khusyuk dalam melaksanakan sholat dan kegiatan ibadah lainnya. Dari sisi medis, mandi di pagi hari sangat disarankan karena memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh cenderung merasa lemas, kaku, dan kurang segar. Mandi pagi membantu tubuh untuk terbangun dari kondisi tidur yang lama, mengaktifkan sirkulasi darah, dan memberikan energi untuk memulai hari dengan segar. Pagi adalah waktu terbaik untuk merangsang aliran darah karena tubuh mulai melakukan proses metabolisme yang lebih aktif setelah bangun tidur. Mandi pagi dapat meningkatkan metabolisme tubuh, memperlancar aliran darah ke otak dan organ vital lainnya, serta memberi dorongan untuk sistem saraf yang berfungsi optimal sepanjang hari. Mandi dengan air hangat atau air dingin dapat membantu membuka pori-pori kulit dan meningkatkan sirkulasi darah. Ini sangat baik untuk kesehatan kulit dan juga meningkatkan kekebalan tubuh karena tubuh menjadi lebih siap menghadapi berbagai aktivitas sepanjang hari. Selain itu, mandi pagi membantu mengurangi kekakuan otot yang terjadi akibat tidur dalam posisi yang lama, serta mengurangi stres dan kecemasan. Pagi hari adalah waktu di mana tubuh kita paling responsif terhadap rangsangan eksternal, termasuk mandi. Efek dari mandi pagi juga dapat merangsang pelepasan hormon endorfin,
yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, yang membantu meningkatkan mood dan mengurangi perasaan cemas atau tertekan. Mandi pagi juga memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas tidur malam hari berikutnya. Ketika kita mandi pagi, kita memulai hari dengan rasa segar, yang membantu menjaga ritme tubuh dan jam biologis kita, sehingga tidur malam hari menjadi lebih nyenyak. Selain itu, mandi pagi secara rutin juga membantu menjaga kebersihan tubuh dan mencegah penyakit kulit yang bisa muncul akibat keringat atau debu yang menempel pada tubuh setelah beraktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan, mandi pagi memberikan manfaat yang sangat banyak, baik dari segi fisik maupun mental. Tidak hanya memberikan kebersihan tubuh yang lebih baik, tetapi juga membantu menyeimbangkan sistem tubuh secara keseluruhan dan mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas hari ini dengan semangat dan vitalitas yang lebih tinggi. 2. Waktu asar. Mandi pada waktu asar, meskipun ada berbagai pandangan dan interpretasi, juga dianggap sebagai waktu yang baik menurut banyak ahli, baik dari perspektif Islam maupun medis. Setelah beraktivitas sepanjang hari, tubuh cenderung merasa lelah dan terkadang kotor akibat aktivitas yang dilakukan, seperti berkeringat atau terpapar debu. Mandi pada waktu asar membantu tubuh untuk segar kembali, mengurangi rasa lelah, dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas malam yang lebih tenang, termasuk beribadah dan tidur. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang waktu mandi yang paling dianjurkan, mandi pada waktu asar tidak dilarang dalam ajaran Islam. Sebaliknya, mandi pada waktu ini dianggap sebagai waktu yang baik untuk meremajakan tubuh setelah beraktivitas sepanjang hari. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya kebersihan tubuh, dan beliau seringkali mandi untuk menyegarkan tubuh sebelum melakukan aktivitas berikutnya. Waktu asar adalah waktu menjelang malam, ketika tubuh mulai merasa lelah setelah seharian beraktivitas. Dalam ajaran Islam, waktu ini dapat dimanfaatkan untuk membersihkan diri dari segala kotoran dan keringat yang menempel pada tubuh, agar kita bisa menjalani waktu malam dengan tubuh yang lebih segar dan bersih. Dengan mandi pada waktu asar, seseorang juga dapat merasakan kenyamanan fisik dan psikologis yang lebih baik dalam menjalani ibadah sholat maghrib dan isya, yang biasanya diiringi dengan ketenangan dan kehusyukan. Waktu asar juga merupakan waktu yang dianggap baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyehatkan tubuh, termasuk mandi. Dengan membersihkan tubuh pada waktu ini, seseorang dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalani aktivitas malam yang lebih relaks, seperti beribadah, bermeditasi, atau bersantai setelah seharian penuh dengan pekerjaan atau aktivitas fisik yang berat. Oleh karena itu, mandi pada waktu asar dapat memberikan ketenangan dan menyegarkan kembali tubuh yang sudah lelah. Dari segi medis, mandi pada waktu asar sangat bermanfaat untuk menyegarkan tubuh yang sudah lelah setelah seharian beraktivitas. Setelah beberapa jam beraktivitas, tubuh cenderung merasa lelah, berkeringat, dan mungkin kotor akibat debu atau polusi. Mandi pada waktu asar membantu untuk menghilangkan kotoran dan sisa keringat yang menempel pada tubuh, memberikan sensasi kesegaran yang mengurangi rasa lelah. Hal ini juga membantu membuka pori-pori kulit yang tersumbat dan mencegah masalah kulit seperti jerawat atau iritasi akibat keringat yang menempel terlalu lama. Mandi pada waktu asar, yang biasanya dilakukan setelah pekerjaan atau aktivitas fisik, juga sangat baik untuk sirkulasi darah. Air dingin atau hangat yang digunakan untuk mandi membantu merangsang aliran darah ke seluruh tubuh, sehingga tubuh merasa lebih segar dan bugar. Ini adalah waktu yang baik untuk melemaskan otot-otot yang kaku setelah seharian bekerja atau beraktivitas, dan juga dapat mengurangi ketegangan pada tubuh. Dengan mandi pada waktu ini, tubuh dapat lebih cepat mengembalikan energi, sehingga siap untuk melakukan kegiatan atau aktivitas malam hari dengan lebih baik. Selain itu, mandi pada waktu asar juga berfungsi sebagai pemulihan mental. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tubuh yang bersih akan membuat pikiran lebih jernih dan fokus. Mandi pada waktu asar memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk melepaskan kelelahan dan stres yang menumpuk sepanjang hari. Setelah mandi, tubuh akan merasa lebih ringan dan siap untuk menjalani waktu-waktu berikutnya dengan lebih tenang dan nyaman.
Dengan mandi pada waktu asar, tubuh memiliki waktu yang cukup untuk menghilangkan kotoran dan debu, serta menjaga kebersihan tubuh hingga waktu tidur malam tiba. Selain itu, mandi pada waktu asar memberikan dampak positif bagi kualitas tidur malam hari karena tubuh lebih rileks dan siap untuk tidur setelah melakukan aktivitas yang menyegarkan tubuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan kesehatan tubuh. Islam memberikan panduan yang jelas tentang waktu-waktu tertentu yang lebih baik untuk menghindari mandi, serta waktu yang tepat untuk menjaga tubuh tetap bersih dan sehat. Dengan memahami anjuran ini, kita bisa menjaga tubuh dengan lebih bijak sesuai dengan tuntunan agama. Ilmu medis juga memberikan penjelasan terkait dengan waktu-waktu yang tepat dan tidak tepat untuk mandi, yang dapat membantu tubuh dalam menjalani rutinitas sehari-hari tanpa mengalami gangguan kesehatan. Mandi bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga soal menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan pemahaman yang baik tentang waktu-waktu mandi yang tepat, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Mari kita tetap menjaga kebersihan tubuh dengan cara yang benar dan bijaksana, dengan selalu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mandi sesuai dengan ajaran Islam dan pengetahuan medis. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tetapi juga kesehatan secara menyeluruh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.